Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan buat tutorial singkat ya guys ya, yang berkaitan dengan flat love ya. Kali ini kita akan buat video cara custom table menggunakan flat love ya. Nah, sebetulnya saya udah pernah sih membuat custom table, tapi itu dia menggunakan murni codingan ya. Tidak ada berkaitan dengan flat love atau menggunakan flat love. Nah, di video kali ini kita akan custom table menggunakan flat love. Kenapa menggunakan flat love ya? Karena fitur yang disediakan flat love itu mempermudah kita untuk mengcustom JTable yang ada di NetBeans sih guys ya. Maka dari itu kita akan menggunakan flat love. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini saya nggak akan menjelaskan ya dari awal flat love itu apa dan segala macamnya, karena saya sudah pernah membuat videonya. Teman-teman bisa nonton di sini di channel saya di playlist flat love. Nah, di sini tuh udah ada mulai dari pengenalannya, terus cara menggunakannya nih, cara menggunakan themes look and feel-nya yang dasar banget. Terus dia ada baru 4 video sih, dan kemungkinan akan bertambah terus. Jadi satu persatu kita akan sering ini ya, menggunakan fitur-fitur atau custom yang disediakan oleh Flatpak. Oke, kita ke NetBeans dulu. Di sini saya sudah pernah buat project ini ya, project tutorial Java Swing. Jadi teman-teman kalau yang mau ngikutin project ini bisa kayak gini, bebas lah nama projectnya apa ya. Cuman kalau di sini saya namanya itu projectnya tutorial Java Swing. Terus di sini saya library yang digunakan atau dependency yang digunakan itu ada 3 ya. Ada FlatLove, Extras, JSVG, FlatLove doang gitu ya. Dan ini juga sudah saya jelasin di video-video sebelumnya. Nah, terus di sini karena di sini mungkin part 3-nya ya. Jadi saya akan buat package baru dulu namanya part 3. Di sini hanya buat contoh aja ya. Jadi nggak ada harusan membuat nama package-nya part 3. Terus kita panggil mungkin cPanel dulu buat dasarnya, lalu table-nya. Oke, ini dia. Nah, kalau misalnya tanpa flat love kita run ya. Sebelum itu ini saya mau jadiin ke tengah dulu. Kalau tanpa flat love ketika di run dia tampilannya seperti ini guys ya, sangat jadul sekali. Oke, nih terus apa namanya, di table bawaan ini di propertiesnya pun kita tidak bisa mengubah kayak warna headernya, itu nggak bisa. Kita hanya bisa berubah apa ya, backgroundnya pun ini dia. Coba kita misalnya ubah warna ini, jangan ini, setelah ini ya, agak gelap dikit. Nah, background ini dia hanya untuk background yang ada tulisannya guys ya, bukan yang kosong nih. Jadi kan apa namanya, defaultnya dari table itu ketika di drag itu dia ada empat data nih ya, dan ketika kita merubah background ini ya empat ini yang berubah warna backgroundnya gitu ya. Selanjutnya foreground ini ya isi teksnya ya, ini isi teksnya nih, isi teksnya dia warnanya hitam kalau ada isinya ya. Kita isi dulu deh ya, kita isi dulu. Nah, ini kita ubah jadi ID 1, nama alamat, terus default value-nya misalnya kita isi 1, 2, 3, 4. Ini contoh aja ya. Nah, gini kalau teman-teman mau nambah barisnya bisa di plus ini, kalau nambah kolomnya bisa ini. Misalnya barisnya kita tambahin 1 deh ya, jadi 5. Oke, ini
Kalau ada isinya dia kayak gini guys ya, warna panas seperti ini ya. Backgroundnya warnanya ini hijau ini, dan foregroundnya warnanya hitam. Lalu kalau bagian header di sini kita tidak ada bisa men-setting warna ataupun backgroundnya guys. Kalau warna grid kita bisa ngubah di sini, kalau background dari itu nggak bisa. Paling ini selection background sama foreground ya. Dan ini dia kalau kita klik ya, dia warnanya biru kayak gini. Dan ini pun tidak ada di settingan propertiesnya ya. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan FlatLab untuk mengganti atau mengcustom Gtable di NetBeans ini guys. Langsung aja kita buka websitenya ya, website FlatLab-nya. Terus kita ke bagian komponen, mungkin komponen mana komponen ada tuh, customizing dulu ini, terus komponen ya. Nah di sini tuh ada banyak ya, kita satu-satu, kita ke tabel header dulu kali ya. Tabel header nih. Oke, sebelum kita ke sini kita ke NetBeans lagi dulu. Nah di sini kalau dia nggak pakai FlatLab dia kan tampilan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita FlatLab, cukup kita ke bagian frame-nya, terus kita cari public static void main-nya di sini. Nah, kalau kita ini kan ada plus nih, kalau kita klik, nah dia tampilannya seperti ini guys. Lalu misalnya kita hapus nih, terus kita save dan kita run, tampilannya akan lebih jadul banget begini nih. Nah cara masangnya gimana? Kalau teman-teman pastikan library FlatLab-nya sudah diimport ya. Nah di sini kita tinggal panggil ini flat, kontrol spasi aja, kontrol spasi lagi. Nah di sini banyak pilihan. Flat itu banyak banget deh, kan lebih dari 5 lah. Nah ini saya biasanya pakainya FlatLab lab, terus titik setup. Nah, kita run akan kelihatan perbedaan. Nih perbedaannya kelihatan banget ya, mulai dari headernya juga, dan backgroundnya di sini akan otomatis keseluruhan ya backgroundnya nih. Oke, dia akan keseluruhan terpasang background warna ini, hijau ini. Oke, karena sudah kayak gitu, ini backgroundnya kita putihin aja ya, lebih cakep. Terus kita run lagi. Kalau gridnya biarkan aja ya. Nah, oke. Selanjutnya pertama kita akan mengubah warna headernya. Nih, kalau di situs FlatLab-nya di tabel header, kalau kita mau mengubah warna background header, kita cukup menggunakan ini nih. Ini UI key-nya ya, UI key-nya kita pakainya ini. Terus deskripsinya kita bisa menggunakan color ya. Style key-nya kita menggunakan color. Lagi ke source. Nah di sini cara pakainya kita panggil UI manager ya, otomatis nanti ke import nih JavaScript UI manager titik put. Nah di sini terus UI key-nya kita paste di sini. Tadi saya udah kopas ya, saya udah kopas yang ini, terus saya masukin sini. Nah warnanya tinggal saya masukin ke sini. Contoh kita pakai warna default aja ya, bisa pakai warna custom RGB gitu teman di sini biar lebih gampang, default aja. Misalnya mau saya warna cian nih, warna cian ya, terus titik koma. Nah kayak gini dong, harusnya udah berubah. Nah langsung berubah guys ya, nih dia jadi langsung berubah. Nah, cian. Terus kalau misalnya kita mau berubah warna teksnya gitu ya, nah di sini dia namanya foreground. Kontrol shift bawah, terus ini kita ubah foregroundnya. Misalnya mau kita ubah jadi warna white kelihatan ya. Nggak kelihatan warna white nya, tapi nggak apa-apa ya. Kayaknya kita warnanya pakai ini deh, warna custom aja ya. Warna customnya itu misalnya ini warnanya berapa nih,
terus saya kopas, saya balikin, terus warna ininya, nah ini kayak gini, new color, pakai yang ini guys, new color. Terus ini saya ganti menggunakan angka ini, tetap kurung sikunya. Nah gini guys ya, coba kita tes terang. Nah bisa ya, kayak gini lebih cakep lah ya, warnanya hijau agak tua, terus warnanya teksnya putih gitu. Nah, kayaknya tabel header cukup kayak gini aja ya, walaupun masih banyak lagi untuk custom atau UI key yang bisa kita gunakan. Hover background, nah kalau hover background ini kan dia warnanya agak terang ya, misalnya diklik agak terang, nah itu bisa diubah juga. Cuman di sini kita biarkan aja, di sini juga udah cukup bagus. Terus apa lagi, ketika di press, ketika ditekan juga bisa. Lalu ya masih banyak lagi nih, tingginya juga bisa ya, walaupun tinggi kita bisa ngatur langsung di sini di properties bawaan netbinnya itu ada namanya raw height. Ini misalnya kita 30, nah, kayak gini kan, tapi di flat glassnya juga dia nyediain pengatur tingginya gitu. Tapi kita nggak perlu lah karena di netbinnya juga udah ada gitu ya. Font juga ya, font sama, font di sini juga sudah ada nih fontnya ya kan, jadi kita nggak perlu pakai flat top. Terus ya, dan ya teman-teman bisa bebas lah mau pakai mana, cuman kalau saya sendiri mungkin nextnya mungkin bakal menggunakan dua ini, UI ini gitu ya. Oke, untuk headernya cukup. Selanjutnya untuk isinya ya. Nah, isinya di sini, kalau tadi background sudah berhasil, selanjutnya kita akan mengubah warna ini nih. Ketika diklik dia warnanya kan biru kayak gini ya. Nah saya ingin ketika diklik itu warnanya hijau ini, atau enggak hijau yang lebih muda mungkin ya, jadi biar serasi gitu ya. Terus ini warna grid ini, warna apa namanya nih, border colornya itu aja juga kita akan ubah kalau ada ya. Ini kan warnanya masih biru ya gitu. Oke, kita balik lagi ke flat glassnya aja. Nah di sini, ini kan kita tadi bukanya tabel header. Nah sekarang kita bukanya tabel ya, tabel nih. Di sini ada banyak juga, walaupun kalau saya cek sebenarnya nggak semua custom yang kita inginkan itu ada ya guys ya. Saya sudah beberapa nyoba, ada yang nggak ada gitu ya, jadi ya kita pakai yang ada aja gitu. Tadi kita kan mau ganti warna ini ya, selection backgroundnya kita pakainya yang ini, backgroundnya ke source. Nah ini kayak di sini kayak bisa kontrol spasi bawah, terus ini saya pasang. Kalau kita pakai warna ini ya pasti warnanya perubahannya seperti ini. Nih ya, warnanya dia jadi ke klik sama gitu ya, cuman kan agak kurang bagus menurut saya sendiri ya. Jadi ini kita akan warnanya kita ganti. Kalau saya bisa nyari warna kayak gini kan, tadi saya pakai warna yang ini ya, jangan tadi pakai warna yang ini, terus kita masukin ke sini, terus kita tarik ini warna yang ini tadi, yang ini, terus kita pas Ctrl Z search, dan kita pas dari sini, kurung sikunya kita hapus. Nah saya biasanya kayak gini guys. Nah ini jadi lebih baik gitu ya, lebih apa ya, lebih smooth lah kalau dilihat ya, halus. Oke, ini warna selection backgroundnya guys, bisa diubah di sini, dan kita cek apalagi bisa kita ubah ya dari UI key yang disediakan. Kalau foreground background kayaknya nggak perlu ya, udah cukup lah ya. Table backgroundnya juga di netbin tadi kita udah bisa ubah, foregroundnya nggak usah karena di netbin udah bisa. Kalau selection foreground nggak usah lah ya, karena dia benar warna putih ya. Tapi kita cari yang
langka gitu ya. Tabel alternatif raw color ini apa ya, saya belum pernah coba. Saya kopas ini aja, saya paste sini, dan kita pakai warna dasar dulu, kita ubah ya, misalnya warna merah biar ketahuan ya. Tabel alternate raw color itu apa? Oh, I see. Jadi ini dia setiap data itu warnanya berubah ya guys ya. Oke. Kalau ini cakepnya harusnya jangan warna kayak gitu. Kita cek dulu yang ini aja nih. 204. Oke. Harusnya gini cakep. Nah, kayak gini guys ya. Kalau misalnya masih kelihatan keterangan, kita tambahin lagi misalnya jadi 220 mungkin. Nah, ini sih cakep. Kalau masih keterangan juga kita tambahin lagi jadi 40 aja, karena biar datanya itu masih kelihatan ya. Nah, gini better nih, mantap ya. Mulai dari selection backgroundnya, alternatif raw colornya juga cakep sih. Coba kita cek apa lagi bisa kita ubah ya. Grid color, kalau grid color di bawahnya ada sih ya. Grid color itu di sini tuh ada nih grid colornya. Terus cell focus color ini kayaknya nggak perlu. Dari tampilan yang ini sebenarnya saya mau ngubah ini sih guys nih. Kita kan sebenarnya dari tema ini konsepnya kayak ke hijau-hijau gitu ya nih. Cuman di sini dia, kalau teman-teman perhatikan, ini tuh dia warnanya biru ya. Nah itu di sininya itu, di sini tuh nggak ada untuk settingan itu gitu loh. Nah, akhirnya saya cari tahu dan ternyata itu adanya di sini guys, di bagian border ya. Nah di sini kita settingnya di sini. Jadi tadi kita mau ubah apa ya? Nih warna sekeliling dari ini nih ya. Nih, sekeliling dari ini. Ini kan biru ya. Nah biar sama ya kita ganti warnanya hijau kayak gini gitu ya. Nih. Coba kita cari tahu. Nah, saya pikir dia itu adalah ini guys, komponen border color. Ternyata bukan guys. Dia adalah yang ini. Focused border color. Walaupun agak hampir sama sih ya. Nih, coba misalnya kalau ini ya. Nih, kalau ini dia nggak ada efeknya sama sekali. Gitu ya. Di bawah. Terus diubah menjadi warna merah. Kelihatan perbedaannya. Nah, kalau ini nggak ada ya, nggak ada berubah sama sekali nih ya. Nah, kalau kita ganti pakai yang ini. Komponen titik focused border color. Nah dia baru berubah guys nih kayak gini. Kenapa dia harus ada kayak focused gitu, nggak tahu sih. Kalau focus color ini nggak tahu apa, saya belum pernah coba ini. Itu bukan juga ya, jadi berarti kita pakainya yang ini ya guys, focus color. Dan kita pakai warnanya yang ini aja, warnanya yang lebih smooth. Nah coba kita tes. Nah ya, jadi warnanya sama tuh, hijau, kontras deh ya gitu guys. Dan ya kalau komponen ini, kalau saya baca dia kayak melambangkan untuk semua komponen ya guys. Dia nggak hanya tabel doang sih yang berubah. Ini kalau kita tambahin text fill ya, kita tambahin text fill sekitaran, nah dia juga berubah guys nih ya, jadi hijau kayak gini guys. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngubah yang ini,
ini malah sekarang dia nggak berubah ya. Oh, saya baru tahu juga nih. Nah, tadi saya testing ininya saya nggak merhatiin nih guys ya. Jadi ketika kita pakai yang itu dia ngefeknya ke sini. Oh enggak deh, sorry. Dia ngefeknya ketika komponen tersebut kita klik ya guys nih ya. Ini kan nggak kita klik ya. Ini kita klik dia warnanya jadi hijau. Misalnya kita klik ini dia jadi abu-abu biasa gitu guys. Dan berarti kalau misalnya tanpa diklik abu-abu kayak gini ya, ya udah bener sih, bagus kayak gini aja sih, warnanya jadi nggak terlalu rame gitu ya guys ya. Bener sih, kenapa dia harus ada istilah ini fokus explorer. Jadi ketika di hover ya, ketika fokus ke suatu komponen tersebut warnanya dia berubah. Nah, kalau yang ini komponen color nih nggak tahu nih kenapa dia nggak berubah ini. Nah, kalau misalnya komponen ini inner focus with, kita coba ya, kita coba gitu guys. Misalnya dia bukan deh, ini bukan berkaitan color tapi ke width ya, width lebar dari ininya guys ya, warna ininya nih, ini. Kalau misalnya color atau warna ya biasanya di sini doang nih. Nah, kalau ini komponen custom border, komponen fokus, coba naik kita pakai ini juga, terus ini terus kita pakai warna merah ini. Oh I see guys, ternyata seperti itu cara penggunaannya ya. Ketika dia fokus yang di tempat lain ya kan ya, untuk border color ini dia akan ngarah ke situ sendiri. Nah tapi ketika dia difokuskan dia nanti ngarahnya ke sini, kita klik ya nih. Nah, jadi berubah ya warna hijau setelah kita setting, dan ini otomatis berubah jadi merah. Oh I see paham kayak gitu ya guys ya. Jadi dia kalau misalnya kita ngubah border, kita nggak bisa di bagian tabel ya, bukan di bagian tabel ini tapi di bagian border, tapi itu ngubahnya keseluruhan ya, keseluruhan komponen itu tersebut. Nih. Jadi kalau misalnya kita tambahin lagi ini kan tekstil ya, misalnya kita tambahin combo box terus kita masukin ini ya. Setelah kita klik ini merah-merah, ini jadi biru sendiri gitu guys ya. Ya oke guys, ya udah begini dulu guys video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan tutorial untuk mengcustom label yang ada di NetBeans ya. Udah segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.